Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 11. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai modul 10 yang berkaitan dengan Ayo Kita Bermain Drama. Unit 1, Siapa takut bikin pementasan drama? Berikut pembahasannya. Unit 1, Siapa takut bikin pementasan drama? Menentukan naskah drama yang baik. Menentukan naskah drama yang baik untuk dipentaskan memerlukan konsentrasi dan waktu khusus bagi seorang sutradara terhadap naskah-naskah yang harus dipilih atau ditulis. Naskah drama dalam persiapan sebuah pementasan akan menjadi unsur yang utama dan sangat penting sebelum sampai ke tangan sutradara, aktor, dan para pekerja artistik. Naskah drama sebagai teks cerita bebas ditafsirkan siapa saja yang membaca. Begitu pula bagi seorang sutradara memilih naskah, menentukan naskah, atau menulis naskah sendiri untuk dipentaskan merupakan tugas yang sangat berat karena akan melalui proses interpretasi dalam format yang khusus. Bagi sutradara, naskah drama akan menjadi media penafsiran dan pengembangan ide-idenya. Bagi seorang pemain, naskah drama akan menjadi media penafsiran dan pengekspresian pemeranan serta penokohannya. Sedangkan bagi para pekerja artistik, naskah drama akan menjadi media aktivitas dan kreativitas penataan pentas dalam pertunjukan. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan naskah drama dalam sebuah pementasan sebagai sumber cerita yang harus ditafsirkan oleh sutradara, pemain, dan para pekerja artistik. Sedangkan fungsi naskah drama adalah pemberi inspirasi bagi sutradara, pemain, dan staf produksi seperti penata artistik agar dapat menampilkan kreativitas serta kerja maksimal dalam mempersiapkan pertunjukan. Bagaimana memilih dan menentukan naskah drama untuk dipentaskan? Kalau kita mengambil sudut pandang teater tradisional, sebuah naskah drama tidak begitu menjadi hal yang penting karena sutradara dan pemain lebih mengutamakan teknik berdialog antar lawan dengan berimprovisasi. Yang penting terjalin komunikasi antara pemain dan penonton. Sementara para pekerja artistik hanya menunggu instruksi lisan sutradara untuk mendekor panggung atau pentas yang disesuaikan dengan tema. Umumnya menggunakan layar deskripsi latar tempat yang berganti-ganti sesuai jalan cerita. Tata lampu pun tidak begitu berpengaruh untuk mendukung dan membangun latar suasana dan waktu. Biasanya menggunakan dalang untuk bercerita sebagai prolog, monolog, dan epilog. Sementara jika kita mengambil sudut pandang teater modern, sebuah naskah drama sangat penting fungsi dan perannya dalam menunjang kelancaran pertunjukan. Dengan naskah drama akan memudahkan sutradara berinspiratif mengarahkan pemain dan staf produksi, membina karakter tokoh sesuai isi naskah dan penafsiran, dan melatih pemain dalam menjalankan perannya. Sementara bagi pemain, naskah drama dapat dijadikan sebagai petunjuk pemeranan tokoh cerita, mulai dari fisik sampai psikologi seorang pemain. Pemain akan lebih memahami dan menghayati karakteristik tokoh cerita. Intinya, naskah drama menjadi pedoman gerak laku dramatik seorang pemain. Selanjutnya, bagaimana memilih dan menentukan naskah drama untuk dipentaskan? Menentukan naskah drama yang akan dipentaskan dapat diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, memilih dan menentukan naskah berdasarkan karya seorang penulis, sastrawan atau dramawan yang sudah pernah atau sering digunakan oleh teater-teater yang ada. Yang kedua, menulis naskah sendiri. Biasanya, sutradara yang menulis atau salah seorang anggota teater yang memiliki kemampuan dalam menulis naskah drama.
Kelompok teater, khususnya sutradara, ketika akan membawakan sebuah naskah drama ke dalam bentuk pementasan, tentu saja harus mengetahui dan memahami unsur yang terdapat dalam naskah tersebut. Mereka harus paham bagaimana penulis naskah drama mengembangkan unsur-unsur intrinsik seperti judul, tema, latar, plot, penokohan, dialog, dan amanat, serta unsur-unsur ekstrinsik seperti status tokoh, kedudukan tokoh dalam cerita sesuai dengan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, kejiwaan, dan identitas tokoh dalam naskah drama. Jadi, naskah drama yang baik untuk dipentaskan adalah yang pertama, naskah drama yang mengandung ide dan konsep pengembangan cerita yang jelas dan tegas, baik secara teks maupun secara pementasan. Yang kedua, naskah drama yang memiliki struktur penulisan yang diberlakukan, mulai dari judul, tema, tokoh-tokoh dengan karakternya, jalan ceritanya, konflik ceritanya, prolog, monolog, dialog, sampai dengan epilognya. Yang ketiga, naskah drama yang pendeskripsian latar ceritanya dapat divisualisasikan para sutradara, baik secara konvensional maupun modern. Yang keempat, naskah drama yang isinya mudah ditafsirkan oleh sutradara, pemain, dan pekerja artistik. Yang kelima, naskah drama yang bahasa dalam dialognya komunikatif bagi pemain juga penonton. Yang keenam, naskah drama yang judul dan isinya inspiratif dan memiliki daya tarik. Dan yang terakhir, naskah drama yang dapat memotivasi dan mengundang analisis penonton. Jadi, langkah-langkah memilih naskah yang baik untuk dipentaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sutradara mencari naskah yang tersedia di bank naskah atau media sejenisnya. Kalau sutradara memilih untuk menulis naskah sendiri, maka sutradara harus mencari ide dan referensi sumber untuk pengembangan penulisan naskah. Yang kedua, sutradara memilih beberapa judul naskah, minimal 3 judul naskah drama. Kemudian sutradara membaca, mempelajari, mencermati, dan menyikapi isi naskah secara keseluruhan. Yang ketiga, sutradara mendiskusikan ketiga naskah drama terpilih bersama tim kreatif teater. Yang keempat, sutradara melakukan bedah naskah bersama tim kreatif, baik dari aspek isi naskah yang meliputi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, maupun dari aspek pementasan yang meliputi unsur-unsur drama dalam pertunjukan. Yang kelima, sutradara menentukan satu judul naskah yang telah disepakati untuk digunakan dalam produksi pementasan drama. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan persiapan kebutuhan pementasan drama. Kebutuhan dalam suatu pertunjukan merupakan faktor yang sangat penting mendapat perhatian dari semua unsur dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian halnya dengan pementasan drama. Kebutuhan merupakan hal yang harus mendapat perhatian utama. Karena tanpa kebutuhan, tidak mungkin suatu pertunjukan drama dapat dan berhasil dilaksanakan. Dalam sebuah pertunjukan teater, ada dua jenis kebutuhan yang harus dipahami dan diperhatikan. Yang pertama yaitu kebutuhan utama. Kebutuhan utama sebuah pertunjukan teater pada unsur artistik adalah naskah drama yang sudah ditentukan dan disepakati untuk dipentaskan. Sutradara yang sudah dipilih dan dipercaya keprofesionalannya dalam menggarap sebuah pementasan drama. Pemain terseleksi dan terpilih yang memiliki kemampuan berakting yang handal dan profesional, dan penata pentas atau penanggung jawab artistik pentas yang kreatif, inspiratif, serta profesional. Kebutuhan pementasan drama yang kedua yaitu kebutuhan penunjang. Kebutuhan penunjang dalam pertunjukan merupakan kelengkapan dari pementasan drama secara keseluruhan. Kebutuhan penunjang ini sangatlah penting, terutama bagi seorang pemain dan penata artistik. Kebutuhan penunjang terdiri atas yang pertama kebutuhan pemain, seperti tata rias, tata busana atau kostum, dan properti, merupakan kebutuhan penunjang bagi seorang pemain atau aktor. Tata rias, tata busana, dan properti
berfungsi untuk kelengkapan dan kesempurnaan pemeranan bagi pemain. Kostum atau tata busana merupakan kebutuhan yang terdiri atas pakaian dan aksesoris yang digunakan pemain sesuai dengan karakter tokoh. Tata rias atau sering disebut make up wajah dibutuhkan pemain untuk mendeskripsikan karakteristik pemeranannya. Properti digunakan dan diperlukan ketika seorang tokoh memerlukannya dalam kegiatan yang sesuai dengan latar belakang kehidupannya, latar belakang sosial ekonominya, pekerjaannya, konfliknya dengan lawan peran tokoh, dengan lingkungannya yang melibatkan langsung tokoh tersebut, dan sebagainya. Kebutuhan penunjang yang kedua yaitu kebutuhan panggung. Fungsi penataan panggung atau pentas adalah menghidupkan suasana, situasi, dan kondisi latar cerita pada saat berlangsungnya pertunjukan drama. Dekorasi atau setting latar pentas berfungsi sebagai background keseluruhan pertunjukan drama. Background panggung umumnya tetap berwarna hitam atau putih, tidak berubah. Sedangkan setting latar panggung dapat berubah atau tetap disesuaikan dengan isi dan latar cerita dalam naskah drama. Dalam pementasan drama, dekorasi dibutuhkan untuk mendeskripsikan tempat dan waktu jalannya cerita. Tata lampu digunakan untuk pencahayaan dalam pertunjukan drama. Fungsi tata lampu atau pencahayaan untuk menerangi panggung serta memunculkan suasana tertentu dalam pertunjukan. Ada 3 macam peralatan tata cahaya yang utama diperlukan, yaitu strip light atau lampu berderet, spotlight atau lampu memusat, dan floodlight atau lampu tanpa filter. Tata suara atau musik di samping berfungsi sebagai ilustrasi jalannya cerita, juga sebagai pendukung suasana batin tokoh, karakteristik tokoh cerita, konflik tokoh cerita, gambaran situasi dan kondisi cerita sesuai isi naskah. Kebutuhan penunjang yang ketiga yaitu kebutuhan produksi. Kebutuhan produksi dalam sebuah pertunjukan mencakup hal-hal di luar kegiatan pementasan, yaitu seperti penggalangan dana, sponsorship, tiketing, publikasi, penentuan agenda kegiatan, dan jadwal pertunjukan. Kelengkapan administrasi dan surat menyurat seperti surat pemberitahuan, surat perizinan, dan sebagainya. Untuk itulah pentingnya dibentuk tim manajemen produksi. Manajemen produksi terdiri atas pimpinan produksi, sekretaris produksi, bendahara produksi, seksi perlengkapan, seksi publikasi, seksi kerumah tanggaan, untuk kesehatan pemain dan staf produksi, konsumsi pemain dan staf produksi, serta kebutuhan yang lainnya. Kemudian ada seksi keamanan, dan sebagainya bergantung kebutuhan. Demikian pembahasan mengenai modul 10. Kami dari PKBM Gandhi Sena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.